Setelah hampir 2 tahun terombang-ambing dalam ketidakpastian sebagai pengangguran di tengah hiruk-pikuk kota, Irsyad akhirnya melihat secercah harapan. Di suatu sore pada awal Januari 2022, sebuah panggilan telepon dari kawan lama sekolahnya mengubah segalanya. Teman itu mengabarkan bahwa sebuah perusahaan besar di bidang peternakan unggas sedang membuka lowongan besar-besaran untuk tenaga lapangan. Tanpa pikir panjang, Irsyad segera menyiapkan berkas dan berangkat menuju lokasi yang dibagikan lewat pesan singkat. Perjalanan menuju tempat kerja itu ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Lokasinya tersembunyi jauh di pelosok Banten, masuk ke dalam area hutan sekunder dan perbukitan yang jarang terjamah kendaraan umum. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalanan tanah yang berbatu, Irsyad tiba di sebuah gerbang besi raksasa yang dijaga ketat. Di balik gerbang itu, terbentang lahan seluas lebih dari 5 hektar yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan panjang yang mereka sebut sebagai kandang. Saat proses wawancara, seorang manajer HRD memberikan penjelasan yang cukup membuat Irsyad tercengang. Perusahaan itu menggunakan sistem manajemen modern, namun memiliki aturan yang sangat kaku. Di sini sistemnya karantina, Irsyad. Kamu tinggal di dalam mes yang sudah disediakan, tidak boleh keluar masuk sembarangan, dan libur hanya diberikan 1 hari dalam seminggu. Kamu sanggup? Tanya manajer itu dengan tatapan tajam. Irsyad, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, mengangguk mantap. Ia segera menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun. Ia kemudian diperkenalkan dengan lingkungan barunya. Ada sekitar 20 bangunan kandang yang berdiri berjejer dengan jarak sekitar 10 meter antar bangunan. Di belakang deretan kandang tersebut terdapat danau buatan yang luas dan sunyi, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menambah kesan terisolasi. Tugas Irsyad sebenarnya cukup sederhana, namun melelahkan. Memastikan ribuan ayam di dalam kandang mendapat asupan pakan dan air secara otomatis melalui mesin, serta menjaga kebersihan kandang seluas 100 meter tersebut. Setiap kandang seharusnya dijaga oleh 3 orang, namun karena tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi, seringkali hanya ada 2 atau bahkan 1 orang yang berjaga di satu titik. Malam pertama Irsyad di mes dilewati dengan perasaan campur aduk. Hawa di peternakan itu terasa jauh lebih dingin daripada di desa asalnya. Suara riuh ribuan ayam di kejauhan seringkali terdengar seperti bisikan-bisikan aneh yang terbawa angin. Namun saat itu, Irsyad hanya berpikir bahwa itu adalah hal wajar di sebuah peternakan besar. Ia belum menyadari bahwa lembah sunyi ini menyimpan rahasia yang tidak tercantum dalam kontrak kerjanya. 1 bulan pertama berlalu dengan rutinitas yang membosankan namun melelahkan. Irsyad mulai terbiasa dengan aroma pakan ayam dan suara bising mesin pengumpan. Namun ketenangan itu pecah pada suatu Selasa malam yang gerimis. 2 rekan kerjanya di kandang 20 tiba-tiba berhalangan hadir. 1 orang mendadak demam tinggi dan harus diisolasi di klinik, sementara yang lain mendapat izin darurat karena urusan keluarga yang mendesak. Irsyad kini berdiri sendirian di depan bangunan kandang sepanjang 100 meter itu. Sekitar pukul 21.00, setelah memastikan semua mesin berjalan normal dan ribuan ayam mulai tenang, Irsyad beristirahat di sebuah sudut kecil yang biasa digunakan untuk menyeduh kopi. Suasana malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat dan lembab, sementara suara serangga malam yang biasanya riuh mendadak sunyi senyap. Saat ia sedang menuangkan air panas ke dalam gelas, sebuah suara menembus keheningan. Suara isak tangis itu terdengar halus namun sangat jelas. Irsyad tertegun, tangannya yang memegang teko berhenti di udara. Ia mengerutkan dahi, mencoba mencerna apa yang ia dengar. Setahunya, seluruh pekerja di area kandang itu adalah laki-laki.
Kantin pun sudah tutup sejak pukul 8 malam dan para staf wanita di kantor administrasi tinggal di mes yang jaraknya sangat jauh dari area kandang produksi. Demi menenangkan debaran jantungnya yang mulai kencang, Irsyad memasang earphone dan menyetel musik dengan volume tinggi. Ia duduk membelakangi pintu masuk kandang, mencoba fokus pada ponselnya. Namun, meski dentuman musik memenuhi telinganya, suara tangisan itu justru terdengar semakin kuat, seolah-olah sumber suara itu merayap masuk ke bawah kulit kepalanya. Tangisan itu kini berubah menjadi rintihan pilu yang memekakkan batin. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan akhirnya mendorong Irsyad beraksi. Ia mencabut earphone-nya, mengambil senter besar, dan melangkah perlahan menuju pintu utama kandang. Saat pintu besi itu terbuka dengan deritan yang memilukan, aroma tajam amonia seruak. Ia mengarahkan cahaya senter ke deretan baris ayam. Di sana, di tengah lorong yang remang-remang, ia melihat sesuatu. Sesosok wanita duduk bersimpuh di atas tumpukan karung pakan yang kosong. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah kusam yang menyapu lantai. Rambutnya hitam pekat, panjang tak beraturan, menutupi seluruh punggungnya. Sesosok itu duduk membelakangi Irsyad, bahunya bergencar hebat mengikuti irama tangisannya yang kini terdengar sangat nyata dan menyayat hati. Mbak siapa?" Suara Irsyad bergetar hebat. Bukannya menjawab, sesosok itu perlahan-lahan mulai memutar kepalanya. Gerakan lehernya terdengar berkerak, seolah-olah sendi-sendinya sudah lama berkarat. Sebelum wajah sosok itu terlihat sepenuhnya, Irsyad melihat tangan wanita itu mencengkram karung pakan. Kukunya hitam panjang dan jari-jarinya tampak bengkok tak wajar. Nafas Irsyad tercekak. Insting bertahan hidupnya berteriak kencang. Tanpa menunggu sedetik pun lagi, ia memutar arah dan lari tunggang langgang keluar dari kandang. Ia terus berlari menyusuri jalanan gelap menuju kandang 19, tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun karena merasa ada hawa dingin yang mengejarnya dari belakang. Malam itu, Irsyad menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian di lembah sunyi. Setelah kejadian penampakan wanita berbaju merah, Irsyad sempat tidak berani masuk ke kandang 20 sendirian. Namun tuntutan pekerjaan memaksanya untuk tetap profesional. Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang mulai mengendur, hingga suatu pagi di hari Jumat, sebuah kecerobohan kecil berujung pada penderitaan panjang. Sekitar pukul 9 pagi, Irsyad merasa sangat mulas. Sayangnya, kamar mandi di mes utama sedang mengalami perbaikan pipa, sementara kamar mandi cadangan di dekat kantor sedang antre panjang oleh para sopir truk pakan. Karena sudah tidak tertahankan, Irsyad memutuskan untuk pergi ke area belakang kandang yang berbatasan langsung dengan hutan kecil. Di sana berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, dikelilingi semak belukar yang rimbun. Tanpa memikirkan tata krama atau permisi, Irsyad membuang hajat di balik akar pohon besar tersebut. Ia merasa lega sejenak, namun saat kembali ke dalam kandang untuk melanjutkan tugas, ia mulai merasakan sensasi aneh. Awalnya hanya gatal ringan di bagian pergelangan kaki, namun dalam hitungan jam, rasa gatal itu menjalar ke seluruh tubuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Menjelang malam, tubuh Irsyad dipenuhi bintik-bintik merah yang menonjol dan berair. Yang membuatnya menderita bukan sekedar gatalnya, melainkan rasa panas yang membara. Setiap kali ia mencoba menggaruk, kulitnya justru terasa seperti disiram air keras. Ia menggigil hebat, namun suhu tubuhnya sangat panas. Rekan kerjanya yang melihat kondisi Irsyad segera melapor ke HRD, dan Irsyad pun diizinkan pulang untuk berobat ke kota. Dokter di klinik 24 jam mendiagnosisnya sebagai urtikaria atau alergi hebat terhadap serangga hutan. Irsyad diberi suntikan anti-alergi dan berbagai macam salep mahal, namun selama 3 hari di rumah tidak ada perubahan.
Bintik merah itu justru berubah menjadi kehitaman dan mengeluarkan aroma anyir yang tidak sedap. Irsyad hanya bisa terbaring lemas di kamarnya, merintih kesakitan setiap kali kulitnya bersentuhan dengan kain spray. Ayah Irsyad, seorang pria tua yang peka terhadap hal-hal ganjil, mulai merasa ada yang tidak beres. "Ini bukan gatal biasa, Irsyad. Ada yang kamu lakukan di sana?" tanya ayahnya. Irsyad pun menceritakan kejadian di bawah pohon tua itu. Mendengar hal tersebut, wajah ayahnya langsung memucat. Malam itu juga, dalam kondisi Irsyad yang hampir pingsan, sang ayah membawanya menempuh perjalanan menuju sebuah pesantren kecil di pinggiran kota untuk menemui Abah Kiai. Abah Kiai, seorang pria berwajah teduh dengan sorban putih, menyambut mereka di tengah malam. Beliau tidak langsung bertanya, melainkan hanya menatap punggung Irsyad. "Kamu mengotori rumah mereka tanpa izin, Nak," ucapnya lembut namun berwibawa. Abah Kiai kemudian meminta ayah Irsyad mencari 2 buah kelapa muda hijau dan segenggam garam krosok atau garam kasar. Di bawah bimbingan Abah Kiai, lakukanlah sebuah ritual pembersihan. Beliau membacakan ayat-ayat suci ke dalam air kelapa tersebut, lalu mencampurnya dengan garam. Irsyad diminta mandi dengan air tersebut di bawah pancuran air bambu. Saat air yang telah didoakan itu menyentuh kulitnya, Irsyad berteriak histeris. Ia merasa seperti ada 1000 jarum yang dicabut paksa dari pori-porinya. Air yang jatuh ke tanah pun berubah warna menjadi keruh dan berbau sangat busuk, seolah-olah racun gaib sedang luruh dari tubuhnya. Setelah mandi dan meminum sisa air kelapa tersebut, rasa panas di kulit Irsyad seketika sirna. Abah Kiai berpesan, "Dimanapun kita berpijak, ada penghuni lain yang tidak terlihat. Jagalah lisan dan perbuatanmu, jangan sembarangan." Irsyad tertunduk malu sekaligus bersyukur. Dalam 2 hari berikutnya, semua bintik hitam di tubuhnya mengelupas dan menyisakan kulit baru yang bersih, seolah-olah ia tidak pernah sakit sebelumnya. Namun kesembuhan fisik itu hanyalah awal dari kewaspadaan baru yang harus ia bawa kembali ke peternakan. Sekembalinya dari masa penyembuhan, Irsyad tidak langsung ditempatkan di kandang produksi. Pihak manajemen melalui Pak Heru memindahkannya ke bagian operasional RPA atau Rumah Pemotongan Ayam. Tugasnya kali ini lebih banyak berkaitan dengan administratif dan pengecekan stok ayam yang siap dikirim. Irsyad merasa sedikit lega karena ia tidak lagi harus berdiam diri di dalam kandang yang pengap selama 24 jam penuh. Namun keamanan di peternakan itu ternyata hanyalah ilusi. Malam itu sekitar pukul 11, suasana mes terasa sangat membosankan. Irsyad sedang berkumpul dengan beberapa pekerja baru di depan mes. Persediaan rokok dan kopi mereka habis, sementara malam masih panjang. Karena Irsyad merasa sebagai orang yang baru kembali, ia menawarkan diri untuk pergi ke kantin pusat peternakan yang terletak di dekat gerbang utama. "Hati-hati, Syad, jalannya lewat area pohon asem dan gudang tua itu lumayan gelap loh," cetus salah satu temannya. Irsyad hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa was-was yang mulai muncul kembali. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh lampu neon redup di beberapa titik. Jarak antara blok kandang cukup jauh, sekitar 10 hingga 15 meter, dipisahkan oleh lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang setinggi pinggang. Saat melewati area dekat pepohonan besar, bulu kuduk Irsyad mendadak berdiri. Suara langkah kakinya sendiri di atas kerikil terdengar seperti diikuti oleh suara langkah lain yang lebih berat. Tepat saat ia berbelok di tikungan menuju kantin, langkahnya terhenti secara paksa. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sekitar 10 meter di depannya, di tengah jalan aspal yang sempit, terdapat sebuah benda putih panjang yang melintang sempurna menutup akses jalan. Awalnya, Irsyad mencoba berpikir positif. Mungkin itu karung pakan yang terjatuh dari truk, pikirnya.
Namun saat ia menyipitkan mata dan menajamkan penglihatan di bawah cahaya bulan yang remang-remang, ia menyadari bahwa benda itu memiliki lekukan-lekukan yang sangat spesifik. Ada ikatan di bagian ujung atas dan bawah. Itu adalah sosok manusia yang terbungkus kain kafan lusuh penuh noda tanah. Sosok itu tidak berdiri, melainkan terbaring diam seperti balok kayu yang sengaja diletakkan untuk menjebak orang yang lewat. Irsyad terpaku di tempatnya. Kakinya terasa seperti tertanam ke dalam bumi, berat untuk digerakkan. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa kering dan terkunci. Anehnya, meski ketakutan setengah mati, Irsyad tidak langsung lari. Ia justru terduduk di pinggir jalan, memalingkan wajahnya ke arah lain sambil terus merapal doa-doa yang diajarkan Abah Kiai. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengeluarkan ponselnya, berpura-pura sibuk menatap layar yang terang, meski tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. "Pergi, pergi, saya cuma mau lewat," bisiknya berulang kali dengan suara parau. Hampir 10 menit ia terjebak dalam posisi itu. Hawa dingin yang menusuk bulang perlahan mulai memudar. Saat ia memberanikan diri untuk melirik kembali ke arah jalan aspal tersebut, sosok putih itu telah lenyap tanpa suara. Tidak ada tanda-tanda gesekan di tanah, tidak ada bayangan yang menjauh. Sosok itu hilang seolah-olah hanya asap yang tertiup angin. Irsyad segera bangkit dan berlari secepat yang ia bisa menuju kantin. Setibanya di sana, penjaga kantin melihat wajah Irsyad yang pucat pasi dan berkeringat dingin. "Ketemu barang ya, Syad? Di jalan ya?" tanya si penjaga kantin dengan nada santai, seolah-olah hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari di sana. Irsyad hanya bisa mengangguk pelan sambil mengatur nafas. Ia menyadari bahwa di peternakan ini, gangguan bukan hanya berasal dari tempat-tempat tersembunyi, tapi mereka sudah berani menampakkan diri secara terang-terangan di jalur yang sering dilewati manusia. Keinginannya untuk bertahan di tempat kerja ini mulai goyah. Setelah rentetan kejadian mistis yang menimpanya, Irsyad mencoba mencari cara untuk melepas penat. Pada suatu hari Minggu yang merupakan jadwal liburnya, ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah karena merasa terlalu lelah untuk menempuh perjalanan jauh. Alih-alih tidur di mes, ia memilih untuk menyalurkan hobi lamanya, memancing. Di area belakang peternakan, terdapat sebuah danau buatan yang cukup luas. Danau ini dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan ilalang yang tinggi. Konon, danau ini jarang didatangi pekerja saat malam hari, namun Irsyad yang merasa hari masih siang tetap nekat berangkat. Ia menyiapkan pancingan dan menggunakan sisa pakan ayam yang dicampur sedikit tepung sebagai umpan. Waktu berlalu tanpa terasa. Irsyad sangat menikmati tarikan ikan-ikan nila yang cukup besar di danau itu. Namun keasikan itu membuatnya lupa waktu. Matahari perlahan tenggelam, digantikan oleh cahaya bulan yang mulai merayap di permukaan air yang tenang. Sekitar pukul 10 malam, suasana berubah drastis. Irsyad yang awalnya merasa santai, tiba-tiba merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Angin itu menderu di telinganya. Suaranya mirip seperti sebuah truk besar yang melaju kencang tepat di sampingnya. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Meski angin bertiup kencang, permukaan danau tetap tenang dan daun-daun di pepohonan sekitar sama sekali tidak bergoyang. Angin itu seolah-olah hanya lewat secara gaib di sekitarnya. "Aneh banget," gumam Irsyad sambil berusaha mengabaikan perasaan tidak enaknya. Tak lama setelah angin misterius itu lewat, Irsyad melihat sesuatu yang mustahil di seberang danau, sekitar 10 meter dari posisinya duduk. Awalnya ia mengira itu adalah pohon pinus yang ramping, namun benda itu terus tumbuh tinggi ke atas. Irsyad mendongak perlahan mengikuti bayangan putih yang menjulang ke angkasa. Itu adalah sesosok putih panjang dengan ikatan di atas kepala. Ukurannya sangat tidak masuk akal. Perkiraan mencapai 15 meter,
hampir setinggi bangunan kandang tingkat 2. Sosok itu tidak menapak di tanah, melainkan melayang-layang kaku di atas permukaan air danau. Kain kafannya yang kusam tampak melambai pelan, meskipun tidak ada angin fisik yang berhembus. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas dari kejauhan, hanya berupa 2 lubang gelap yang memancarkan aura dingin yang sangat pekat. Irsyad merasa tubuhnya mendadak lemas. Getaran dari sosok raksasa itu seolah-olah menekan dadanya hingga ia sulit bernafas. Astagfirullah, astagfirullah. Irsyad merapal doa dengan suara bergetar. Tanpa memedulikan pancingan mahalnya atau ikan-ikan hasil tangkapannya, Irsyad segera menggulung senar dengan tangan gemetar, memasukkan peralatan seadanya ke dalam tas, dan lari tunggang langgang. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika sosok raksasa itu tiba-tiba merunduk dan menangkapnya dengan tangan yang tak terlihat. Ia berlari menuju kandang 1 yang paling dekat dengan area danau. Setibanya di sana, ia langsung masuk ke dalam pos penjagaan yang berisi beberapa rekan kerjanya. "Kamu kenapa, Syad? Kayak habis dikejar setan?" tanya salah satu pekerja senior yang sedang menyeruput kopi. Pocong raksasa di danau, Bang. Tingginya lewat pucuk pohon," jawab Irsyad dengan napas yang masih terputus-putus. Pekerja senior itu hanya menghela napas panjang dan memberikan gelas berisi air putih kepada Irsyad. "Dah, sudah kuduga. Makanya jangan mancing di sana lewat jam 9. Danau itu memang singgasana mereka. Sudah, malam ini kamu tidur di sini saja dulu. Jangan balik ke mes sendirian." Malam itu, Irsyad hanya bisa terduduk diam. Hobinya yang seharusnya menjadi hiburan justru berubah menjadi mimpi buruk yang semakin meyakinkan Irsyad bahwa peternakan ini bukanlah tempat untuk manusia biasa. Bulan berikutnya, sebuah tugas mendadak datang dari kantor pusat. Irsyad diminta untuk memberikan bantuan tenaga, backup, di kandang 17. Konon, menurut selintengan para pekerja lama, kandang 17 adalah salah satu titik paling berat karena dibangun di atas lahan yang dulunya memiliki sejarah kelam. Beberapa orang menyebutnya bekas pemakaman keluarga yang tidak dipindahkan secara sempurna. Irsyad tiba saat senja mulai memudar. Di kandang ini, ia hanya ditemani oleh 1 rekan kerja bernama Gani. Suasana kandang 17 terasa lebih lembab dan pengap dibandingkan kandang lainnya. Bau amoniak di sini terasa lebih menyengat dan ribuan ayam di dalamnya seringkali terlihat gelisah tanpa alasan yang jelas. Sekitar pukul 10 malam, saat Irsyad dan Gani sedang beristirahat di ruang jaga kecil yang hanya dibatasi sekat triplek, sebuah keanehan terjadi. Tiba-tiba, lampu neon di dalam kandang mati secara serentak. Prat. Suasana seketika menjadi gelap gulita. "Gan, cek panel listrik. Kenapa cuma kandang kita yang mati?" tanya Irsyad sambil meraba-raba mencari senter. Di luar, lampu-lampu di kandang lain terlihat masih menyala terang, membuat kegelapan di kandang 17 terasa sangat tidak wajar. Irsyad memberanikan diri berjalan menuju panel listrik yang terletak di dekat pintu masuk. Saat ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke sudut ruangan dekat saklar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di bawah cahaya senter yang bergetar, Irsyad melihat sesosok nenek tua. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tanah dengan kain samping yang sudah compang-camping. Ia berdiri diam, menunduk, dengan rambut putih tipis yang acak-acakan. Irsyad tidak berani berteriak. Ia hanya mematikan senternya dan mundur perlahan dalam kegelapan, berpura-pura tidak melihat apapun agar tidak memicu reaksi dari sosok tersebut. Ia segera menelpon bagian mekanik, namun hingga tengah malam bantuan tak kunjung datang. Pukul 12 malam, saat mereka berdua mencoba memejamkan mata di tengah kegelapan yang pekat, sebuah pemandangan mengerikan muncul di celah ventilasi atas. Dengan bantuan cahaya bulan yang masuk secara tipis, Irsyad melihat sebuah kepala kecil dengan rambut gimbal yang jarang-jarang sedang mengintip. Makhluk itu pendek,
kulitnya tampak pucat dan keriput. Namun yang paling membuat Irsyad merinding adalah tangannya. Makhluk itu memiliki jari-jari yang panjang dan hanya berjumlah 3 di setiap tangan, persis seperti cakar ayam, namun dalam ukuran manusia. Jari-jari itu mencengkeram pinggiran ventilasi, suaranya terdengar seperti kuku yang menggaruk besi. Sret, sret, sret. Gani yang rupanya juga terbangun melihat ke arah yang sama. "Setan!" teriak Gani histeris. Ia langsung lompat dari tempat tidur dan lari keluar kandang menuju area perbukitan tanpa mempedulikan Irsyad. Irsyad yang tidak mau ditinggal sendirian ikut berlari mengejar Gani. Mereka berdua terengah-engah sampai di area kandang atas yang lebih terang. Di sana mereka ditenangkan oleh penjaga keamanan. Gani terus meracau ketakutan, menceritakan tentang tangan cakar yang hampir menyentuh kepalanya. Setelah lampu kembali menyala secara misterius setengah jam kemudian, mereka terpaksa kembali untuk menyelesaikan tugas pagi. Namun bayangan nenek berkebaya dan makhluk berjari 3 itu sudah tertanam kuat di benak Irsyad. Ia mulai menyadari bahwa gangguan di peternakan ini sudah mulai menunjukkan bentuk-bentuk yang semakin spesifik dan mengancam secara fisik. Memasuki bulan ke-7, Irsyad sudah mulai merasa akrab dengan lingkungan kantor. Hubungannya dengan sang manajer operasional, Pak Heru, juga semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di waktu senggang karena memiliki hobi yang sama di bidang musik. Pak Heru jago bermain drum, sementara Irsyad mahir memetik gitar. Suatu Senin malam, Pak Heru mengirim pesan singkat kepada Irsyad, mengajak untuk berlatih musik bersama di mes Irsyad sekitar pukul 10 malam. Karena malam itu Irsyad sedang tidak ada tugas jaga malam, ia mengiyakan tawaran tersebut. Pak Heru datang membawa gitarnya sendiri, namun sesampainya di pintu mes, beliau tersadar bahwa ponselnya tertinggal di ruang administrasi. "Syad, saya balik ke kantor sebentar ya. HP ketinggalan. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana," ujar Pak Heru. Irsyad pun mengangguk dan mulai menyetem gitarnya sambil menunggu. 2 jam berlalu, namun Pak Heru tak kunjung kembali. Irsyad mulai merasa heran. Jarak dari kantor administrasi ke mesnya hanya butuh waktu 5 menit berjalan kaki. Kenapa lama sekali? Apa Pak Heru tertidur? Pikirnya. Irsyad terus menunggu sambil memainkan beberapa lagu sendirian di kamarnya yang sunyi. Tiba-tiba, pintu mes terbuka dengan kasar. Pak Heru masuk dengan wajah pucat pasi, nafasnya tersengal-sengal seolah habis dikejar harimau. Matanya terbelalak saat melihat Irsyad sedang duduk santai di tempat tidur. "Loh, Syad, kamu dari tadi di sini?" tanya Pak Heru dengan suara bergetar. "Iya Pak, kan saya nungguin Bapak dari tadi. Sudah 2 jam saya sendirian di sini. Bapak dari mana saja?" jawab Irsyad bingung. Pak Heru terduduk lemas di lantai, keringat dingin membasahi dahinya. Beliau kemudian menceritakan hal yang membuat Irsyad merinding hebat. Pak Heru mengaku bahwa saat ia kembali ke kantor tadi, ia melihat Irsyad sedang berdiri di depan pintu kantornya. Irsyad itu menyapanya, mengajak mengobrol, bahkan sempat bercanda tentang lagu yang akan mereka mainkan. "Saya benar-benar mengobrol sama kamu, Syad. Wajahnya kamu, suaranya kamu, baju yang kamu pakai pun sama persis. Saya pikir kamu menyusul saya ke kantor karena bosan menunggu. Kita mengobrol hampir 1 jam di sana. Tapi pas saya mau masuk ke ruangan, kamu atau entah apa itu tiba-tiba hilang pas saya perkedip," bisik Pak Heru dengan nada ketakutan. Irsyad terdiam kaku. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa sejak Pak Heru pergi tadi, ia tidak pernah melangkah keluar dari kamar mesnya sedikit pun. Penjelasan Pak Heru memastikan satu hal, ada entitas di peternakan ini yang sudah mampu meniru wujud manusia dengan sempurna. Makhluk itu bukan lagi sekedar menakut-nakuti secara visual, tapi mulai melakukan kontak sosial untuk mengelabui pikiran. Malam itu,
Pak Heru yang biasanya berani tidak mau pulang ke mesnya sendiri. Beliau memilih untuk tidur di kamar Irsyad dengan lampu yang tetap menyala terang benderang. Kejadian penyamaran ini menjadi titik balik bagi Irsyad. Ia merasa bahwa tempat ini sudah mulai mempelajari para pekerjanya, dan itu adalah tanda bahaya yang sangat nyata. Kejadian doppelganger yang dialami Pak Heru ternyata menjadi pembuka bagi rangkaian teror yang lebih agresif. Memasuki bulan ke-8, Irsyad merasa tubuhnya tidak lagi sebugar dulu. Meski ia rajin mengonsumsi vitamin dan menjaga pola makan, rasa lelah yang ia rasakan terasa sangat tidak wajar. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin dan perasaan seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan penuh kebencian. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon di akhir bulan Agustus. Irsyad mendapatkan giliran jaga malam di area gudang logistik yang berdekatan dengan danau. Sekitar pukul 3 pagi, saat ia sedang melakukan pengecekan inventaris, suhu di dalam gudang mendadak turun drastis hingga ia bisa melihat uap nafasnya sendiri. Tiba-tiba, tumpukan palet kayu di sudut gudang bergeser sendiri dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Irsyad mengarahkan senternya ke sana, namun tidak ada siapa-siapa. Saat ia berbalik untuk keluar, sebuah tangan yang dingin dan pucat, sama seperti tangan makhluk jari 3 yang pernah dilihatnya, mencengkram bahu kirinya dengan sangat kuat. Irsyad merasakan perih yang luar biasa, seolah kuku-kuku tajam makhluk itu menembus seragam dan kulitnya. Ia berhasil melepaskan diri dan berlari keluar. Namun sesampainya di mes, bahunya sudah membiru dan terdapat bekas luka garukan yang mengeluarkan darah hitam keunguan. Esok harinya, Irsyad jatuh sakit parah. Demamnya mencapai 40 derajat Celcius dan ia mulai meracau tentang nenek kebaya dan sosok tinggi yang memanggil-manggil namanya dari arah danau. Keluarga Irsyad yang merasa khawatir segera menjemputnya. Pak Heru yang merasa berutang budi dan juga merasa ngeri dengan apa yang terjadi, membantu proses perizinan Irsyad dengan cepat. Saat Irsyad dipapah masuk ke dalam mobil ayahnya, ia sempat menoleh ke arah deretan kandang untuk terakhir kalinya. Di sana, di balik jendela lantai 2 kantor administrasi yang kosong, ia melihat sosok dirinya sendiri sedang berdiri melambai dengan senyum yang sangat lebar dan mengerikan. Setelah 1 minggu dirawat di rumah dan kembali dikonsultasikan kepada Abah Kiai, kondisi Irsyad berangsur pulih. Namun trauma batinnya tidak bisa hilang begitu saja. Ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke peternakan itu meski masa kontraknya menyisakan 4 bulan lagi. Ia lebih memilih kehilangan jaminan kontrak daripada harus kehilangan nyawanya di tempat itu. Irsyad akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai pengemudi ojek online di kotanya. Meski penghasilannya tidak sebesar di peternakan, ia merasa jauh lebih tenang. Baginya, hiruk-pikuk kemacetan kota jauh lebih baik daripada kesunyian mematikan di lembah sunyi. Ia menyadari bahwa ada beberapa tempat di dunia ini yang memang tidak ditujukan untuk ditinggali oleh manusia, dan peternakan di pelosok Banten itu adalah salah satunya. Kisahnya menjadi peringatan bagi kawan-kawannya bahwa di balik modernitas sebuah perusahaan selalu ada sisi gelap yang tak kasat mata, namun sangat nyata.